Baik, tidak terasa kita sudah memasuki langkah terakhir dalam menyelesaikan Rubik's Cube, di mana tujuan dari langkah terakhir ini adalah menyelesaikan Rubik's Cube secara keseluruhan benar pada ketiga lapisnya dan keenam sisinya. Untuk ini kita akan menemukan 4 kasus dan pemahaman terhadap 2 algoritma yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan kasus di mana ada 3 edge yang posisinya saling tertukar satu sama lain searah jarum jam. Dan ada 1 edge yang sudah benar posisinya. Pada kasus ini, kita letakkan edge yang sudah benar posisinya tersebut berada di belakang atau sisi B. Kemudian kita pastikan bahwa ketiga edge yang saling tertukar ini searah jarum jam. Kuning hijau harus pergi ke sini. Ya, betul, searah jarum jam. Dan kuning merah harus pergi ke sini. Ya, kita memang mendapatkan kasus searah jarum jam. Maka inilah algoritma yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan pertukaran edge searah jarum jam. F 2 kali, U, L, R aksen, F 2 kali, L aksen, L, U, F 2 kali. Dan kita pun akan berhasil melakukan perputaran edge dalam arah searah jarum jam. Kasus berikutnya adalah ketika kita mendapatkan 3 edge yang harus ditukar berlawanan arah jarum jam, dan ada 1 edge yang sudah benar posisinya. Seperti tadi, kita letakkan edge yang sudah benar posisinya ini berada di belakang. Lalu kita pastikan bahwa pertukaran piece ini memang berlawanan arah jarum jam. Kuning merah harus pergi ke sana, seberang sana. Kuning hijau harus pergi ke sini. Dan kuning oranye harus pergi ke sini. Jadi memang betul kita mendapatkan kasus yang berlawanan arah jarum jam. Algoritmanya sebenarnya hanya berbeda 1 gerakan dengan algoritma sebelumnya, yaitu pada U dan U aksennya. Akan saya tunjukkan. Inilah algoritmanya. F 2 kali, lalu U aksen, lalu L, R aksen, F 2 kali, L aksen, R, U aksen, dan F 2 kali. Maka kita berhasil melakukan perputaran edge berlawanan arah jarum jam. Pada kasus yang ketiga, akan kita dapati perputaran edge yang harus kita lakukan itu ada sepasang, yaitu ini kuning oranye harus pergi ke sini dan kuning hijau harus pergi ke sini. Mereka 1 pasang, dan di belakangnya pun seperti itu. Kuning merah harus pergi ke sini dan kuning biru harus pergi ke sini. Jadi bentuk pertukarannya sepasang saling berseberangan seperti ini. Apabila kita mendapatkan kasus seperti ini, kita tinggal lakukan salah satu dari 2 algoritma yang sudah kita pelajari di awal. Maka kita nanti akan mendapatkan kasus searah atau berlawanan arah jarum jam. Saya akan praktekkan. Kita akan lakukan saja algoritma yang searah jarum jam. Kita bisa melakukannya dari sisi mana saja, terserah kita. Baik, mari kita lakukan. F2, U, L, R aksen, F2, L aksen, R, U, F2. Maka kita akan mendapati kasus yang sudah kita ketahui, yaitu di mana 1 edge sudah selesai dan kita tinggal melakukan perputaran di antara 3 piece. Demikian halnya apabila kita mendapatkan kasus di mana pertukaran edge yang harus kita lakukan letaknya saling berseberangan dan memotong satu sama lain.
Kita lihat di sini ada kuning merah yang harus pergi ke sana dan kuning oranye yang harus pergi ke sana, seberangan. Lalu ada kuning hijau yang harus pergi ke seberangnya dan kuning biru yang harus pergi ke seberangnya. Jadi bentuknya seperti ini. Persis seperti tadi, kita tinggal lakukan salah satu algoritma searah maupun berlawanan, maka nanti kita akan mendapatkan kasus searah atau berlawanan satu kali lagi. Kita praktekkan, kita boleh memegangnya, melakukan algoritmanya dari mana saja, terserah kita. Kita akan lakukan algoritma searah jarum jam saja. F2 kali, U, L, R aksen, F2 kali, L aksen, R, U, dan F 2 kali. Maka kita akan mendapatkan kondisi di mana perputaran bis yang harus kita lakukan tinggal 3 saja, karena 1 sudah selesai. Dan kita sudah tahu bahwa ini adalah kasus searah jarum jam, dan kita bisa menyelesaikannya 1 kali lagi. F 2 kali, U, L, R, F 2 kali, L aksen, R, U, dan F 2. Demikianlah seluruh algoritma dan langkah yang kita perlu ketahui dalam menyelesaikan Rubik's Cube dari lapis demi lapis.